Pengacara keluarga Brigadir Yosua yakni Martin Lukas Simanjuntak tidak sepakat jika hasil poligraf mengesankan perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Bahkan sangat mungkin naksir bukanlah Yosua tetapi Putri Chandrawati. Hal ini disampaikan Martin dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas.tv, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Soal dugaan perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua dalam tes poligraf terjadi karena adanya isu pemerkosaan tanpa ada bukti kuat. Kenapa bisa timbul pertanyaan seperti itu? Karena mereka sendiri yang mendalilkan adanya pemerkosaan tapi tidak ada bukti, ucap Martin. Lantas, dikonfirmasi bagaimana dengan hasil poligraf yang ada titipan pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah melakukan uji kebohongan menggunakan tes poligraf. Pada uji poligraf tersebut bahwa orang jujur tidak bisa berbohong. Itu dikatakan Kepala Urusan Bidang Komputer Forensik Ahli Poligraf, Aji Febrianto Ar-Rosyid saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Dia dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk 5 orang terdakwa dalam perkara tersebut. Kelima tersebut yakni terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkapkan bahwa terdapat beberapa poin pemeriksaan dari alat poligraf tersebut. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung, kelenjar keringat, pernafasan dada dan perut, artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh, tanya hakim. Misalkan orang jujur itu malah terdeteksi bohong, mungkin nggak? Tanya hakim. Selama ini belum pernah yang mulia, jawab Aji dilansir dari tribunnews.com. Misalkan orang dalam kondisi ketakutan ketika diperiksa, tanya hakim. Untuk kondisi ketakutan mohon izin yang mulia berarti ujungnya grogi. Kalau untuk grogi dari pemeriksaan metode yang kita gunakan terdiri dari 11 pertanyaan, setiap pertanyaan ada spot-spot grafik, biasanya kalau orang grogi di spot tersebut akan muncul grafiknya, jelas Aji. Pantauan wartawan tribunnews.com di PN Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, dikatakan Aji bahwa Ferdi Sambo mendapatkan skor -8 dari hasil tes poligraf. Sedangkan Putri Chandrawati -25. Lalu untuk Kuat Maruf dan Riki Rizal dilakukan 2 kali pemeriksaan. Untuk Kuat hasil pertama +9 yang kedua -13, sedangkan Riki Rizal yang pertama +11 dan kedua +19. Lalu untuk terdakwa justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama Richard Eliezer 1 kali pemeriksaan dengan hasil +13. Adapun hasil minus mengindikasikan bahwa terperiksa berbohong, sedangkan untuk hasil plus terperiksa berkata jujur. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.